Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1.1 siswa memahami pengertian pemberhentian pegawai. 1.2 siswa memahami landasan hukum pemberhentian pegawai. 1.3 siswa memahami sebab-sebab pemberhentian pegawai. Dan 1.4 siswa membuat kesimpulan. Apakah itu pengertian pemberhentian pegawai? Adalah pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak perusahaan. Dari pengertian yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa ketika seorang pegawai negeri sipil, pegawai swasta ingin diberhentikan atau diberhentikan secara langsung oleh perusahaan, maka ada undang-undang yang mengatur. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1994 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2008 situ menjelaskan tentang pemberhentian seorang pegawai negeri sipil atau pegawai swasta. Dalam landasan hukum, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1994 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2008 itu ada alasan-alasan mengapa seorang pegawai negeri sipil bisa diberhentikan. Yang pertama adalah karena meninggal dunia. Yang kedua adalah atas permintaan sendiri. Dan yang ketiga adalah mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, pemberhentian karena tidak cakap jasmani maupun rohani berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima adanya penyederhanaan organisasi. Lalu yang keenam, pemberhentian tidak hormat karena melanggar sumpah janji pegawai negeri sipil. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, pemberhentian karena meninggalkan tugas. Dari 7 poin yang saya sebutkan hari ini, bahwa ketika seorang pegawai negeri sipil atau swasta dia bekerja, sudah pasti ada yang dinamakan dengan pemberhentian. Apakah dia berhenti sendiri sesuai yang sudah Bapak sebutkan tadi satu persatu? Kita bahas pemberhentian pegawai negeri sipil atau swasta tadi, pasti ada sebab-sebabnya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di situ sudah menjelaskan beberapa hal mengapa seorang pegawai negeri swasta bisa diberhentikan. Dari 10 sebab-sebab pemberhentian, ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang uang milik perusahaan. Lalu yang kedua adalah memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Dan yang ketiga adalah mabuk, minum minuman keras, narkoba di tempat perusahaan. Dari materi singkat yang Bapak sampaikan hari ini, bisa kita simpulkan bahwa 1. Ketika seorang pegawai negeri sipil bekerja, dia harus bekerja dengan giat dan teliti, memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian yang kedua, ketika seorang pegawai negeri sipil atau swasta ingin berhenti karena diri sendiri, ada aturan-aturan, peraturan-peraturan, undang-undang yang mengikat setiap orang. Di dalamnya adalah pegawai negeri dan pegawai swasta. Pak Prengki pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.